Ibu pamit ya. Tahu nggak kalian tentang nasib para TKI dan keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman yang nggak dapat keadilan? Di sini nih, di film ini ngangkat cerita TKI dan keluarganya yang katanya disebut-sebut sebagai pahlawan devisa negara, tapi berakhir dengan tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferdi. Kali ini gue akan ngebahas film drama keluarga yang jarang banget diangkat ke film. Dan ini dia, Telepon Yang Tak Pernah Berdering. A few moments later. Awal cerita mengisahkan Tini yang diperankan Akila Kalista yang tinggal bersama neneknya yang kesulitan ekonomis dari kecil. Dan sang ibu Surti yang diperankan oleh Tiwi Titu menjadi TKW di Arab Saudi. Suatu hari Surti mengirim surat buat anaknya bahwa dia lagi ditahan polisi di Arab Saudi. Di dalam suratnya, Surti akan menelepon ke Indonesia di rumah saudaranya di kabupaten. Dengan penuh harapan, Tini menunggu telepon dari ibunya. Namun, justru yang terjadi sebuah tragedi terjadi pada saat itu, dan Tini harus menghadapinya dengan sabar dan perjuangan. Film Telepon Yang Tak Pernah Berdering ini resmi rilis di platform streaming Klik Film dan disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama, karya Dava Amrullah. Film ini nggak panjang, cuman dieksekusi dengan cukup baik. Masalah Tini itu bukan urusan Abah. Film ini akan nyeritain gimana sakitnya meninggalkan orang yang kita cintai dan harus rela melepaskannya. Dari kisah Surti, kita jadi tahu lebih dalam lagi gimana rasanya jadi TKW di Arab Saudi. Terus kita jadi makin paham kenapa mereka berani ninggalin keluarga untuk jadi TKI. Film ini sedih banget, sumpah. Walaupun filmnya bentaran doang, tapi isinya singkat, padat, dan jelas. Ada beberapa hal yang bikin gue suka sama film ini. Pertama, penulisan cerita yang baik. Jadi ceritanya ini jelas. Dari segi background karakter, problem yang terjadi, sampai endingnya yang bikin nyesek. Terus yang kedua, gue appreciate banget sama Tiwi Titu ya, karena perannya sebagai Surti sangat bagus. Dia bisa ngebawain karakter single parent yang bertanggung jawab dan jadi tulang punggung keluarga. Kerja bagus. Karakter yang realistis karena banyak permasalahan ekonomi yang gak bisa hanya dengan bersyukur aja gitu, tapi harus putar otak dan harus nyari jalan keluar. Gimana masalah ini bisa selesai? Walaupun ini adalah film debutnya Tiwi di industri film, gua nilai ini awal yang sangat bagus buat Tiwi. Orang yang dipenjara boleh nelfon keluarganya sekali. Terus yang ketiga, di samping konflik yang utama, ternyata ada juga konflik yang terjadi di masa lalu. Ini jadi sedikit plot twist sih, tapi bisa jadi jawaban kenapa si Pak Kades itu sangat benci sama si Tini. Nah, cerita ini terus digali sedikit demi sedikit sampai ketahuan dah tuh permasalahannya seperti apa. Dan yang keempat adalah set lokasi yang pas banget sama latar Purwakarta 1995. Dari segi lokasi, ngeliatin Purwakarta pinggirannya yang kampung banget. Ini relate banget sama keadaan TKI yang rata-rata mereka emang berasal dari kampung dan keluarga yang perekonomiannya kebilang rendah. Terus waktu Pak Kades dengerin radio lagu dangdut jadul, itu gue suka tuh. Jadi ingat masa kecil gue dulu, yang emang tahun segitu musik dangdut lagi meroket. Dan yang keempat adalah soundtrack film ini yang gue nilai bagus banget. Lagu dari almarhum Chrisye judulnya Merpati Putih. Lagunya yang mellow banget, jadi nambah kedalaman cerita film ini. Tolong akhiri bacakan surat dari ibu saya. Walaupun film ini kebilang bagus, tapi menurut gue masih ada celah buat dikritik. Pertama, logat Sunda yang enggak banget. Tapi gue ngerti sih, mungkin namanya juga film yang gak semua pemerannya juga orang Sunda. Tapi ya oke lah. Mungkin karena gue orang Sunda ya, jadi dengerin logat kayak gitu agak aneh aja kedengerannya. Ini mah minus minor lah. Tapi kalau Tiwi nih ya, dialog Sundanya enak banget. Mungkin dia emang orang Sunda kali ya, gue juga gak tahu. Buat kalian yang tahu, bener gak sih Tiwi ini orang Sunda? Coba komen di bawah. Terus yang kedua endingnya udah jelas sih.
Kenapa judul filmnya Telepon yang Tak Berdering? Tapi menurut gua emosionalnya kurang ke-expose. Mungkin kalau durasinya ditambah lagi dikit aja, biar kesedihannya kena dulu ke penonton, baru deh selesai filmnya. Pasti akan lebih bagus. Dan yang ketiga, scenes dimana Surti ditahan di penjara. Aduh, maaf banget nih kalau yang satu ini. Itu jelek. Kok drama banget gitu ya. Cuma pakai background gelap sama teralis doang, ditambah cahaya lampu yang minim gitu. Bukannya dramatis, malah kelihatan gak jelas. Dari film ini kita bisa belajar bahwa meninggalkan orang yang kita sayang itu memang sangat berat. Terlebih itu adalah anak kita sendiri. Tapi gimana lagi? Kebutuhan yang mendesak juga penting buat masa depan keluarga. Terus kita bisa tahu beratnya jadi TKI. Gimana pengorbanannya, kerja di luar negeri, ninggalin keluarga, pulang kampung juga jarang, dan betapa sedihnya keluarga yang ditinggalin di kampung halaman. Film ini gue rekomendasikan buat kalian karena banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik tentang kesabaran, perjuangan, dan keikhlasan. Oke, segitu aja review film gua kali ini. Semoga review ini bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian gak sependapat sama gua, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang film ini. Gua juga minta dukungannya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video gua yang paling baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena kalian udah ikut berkontribusi membangun channel ini. Gua Ferdi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.